Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Handayani. Saya adalah salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, program studi kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 20 Batam pada kelas 11 pada materi sistem koloid dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apakah hari ini bisa menerima pembelajaran dengan baik? Saya. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Baik, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ketua kelas. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Coba didengarkan baik-baik. Anissa Ridwan, hadir ya. Devika
Ngerti, Bu. Oke. Muhammad Rafan. Muzaki. Sakit ya? Oke, kita doakan ya supaya Muzaki sembuh sehingga dapat berkumpul lagi dengan kita. Fabio Sagala, Ajreal. Sebelumnya Ibu minta tolong supaya dirapikan dan dibersihkan mejanya, silakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran koloid, supaya kita lebih bersemangat hari ini, maka kita ice breaking ya. Ini akan dipimpin oleh saya. Jadi kamu ikuti dulu apa yang saya lakukan, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semuanya. Terima kasih. Oke, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya, yaitu larutan? Ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari larutan? Oke, silakan Kodio. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Contohnya seperti padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Oke, contohnya adalah larutan gula, ya kan? Kemudian larutan garam, ya. Apakah pengertian dari suspensi? Tadi larutan sudah ditentukan oleh Fabio. Ada? Oke, bilang. Suspensi adalah padatan yang dispensi dalam cairan berbasis air. Adapun contohnya itu susu, cat air, lumpur, jus jeruk, dan campuran air dan kapur. Iya, betul. Ya, contohnya adalah susu. Kemudian apa lagi? Cat, ya kan? Kemudian apa lagi? Jus jeruk. Nah, itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang koloid, ya. Pernah mendengar tentang koloid nggak? Ada yang pernah mendengar? Pernah ya? Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk materi koloid hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi koloid, ada baiknya Ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita mempelajari koloid ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep dari larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu memahami perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi melalui proses penyaringan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan bahan-bahan yang ada di sekitar ke dalam kelompok larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian untuk asesmen penilaiannya ya, yang pertama asesmen diagnostik, yaitu nanti ada sebelum pembelajaran ada nanti pretestnya. Kemudian yang kedua asesmen formatif, yaitu sikap dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga asesmen sumatif, yaitu setelah pembelajaran ada post testnya. Nah, jadi nanti untuk langkah-langkah pembelajarannya kita ini menggunakan model problem based learning ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah orientasi pada masalah, kemudian mengorganisir siswa dalam suatu kelompok, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok, yang keempat adalah menyajikan hasil, kemudian yang kelima adalah menganalisis. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan asesmen diagnostik berupa pretest dalam bentuk kuisis ya. Untuk link kuisisnya akan Ibu share ke dalam grup WA kalian. Nanti silakan dicek kemudian dikerjakan terlebih dahulu. Terima kasih.
masuk ke materi koloid ya. Jadi ada yang pernah mendengar kata koloid tidak? Ada tidak koloid? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah. Oke, Manda, silakan. Koloid adalah zat yang terpencar dalam zat pelarut dan butirannya lebih besar dari molekul. Zat koloid ini tidak bisa dilihat dengan mata kecuali lewat mikroskop. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari koloid? Contohnya apa? Ini saya kasih gambaran. Kalau misalkan kamu buat kue, kira-kira pakai apa itu? Supaya harum. Pakai mentega. Nah, itu termasuk koloid. Kemudian kalau rumah kamu banyak nyamuk, kamu pakein apa? Baik, disempat ya, pakai nah itu juga termasuk koloid tidak? Kemudian contohnya apa lagi? Parfum koloid tidak? Masuk. Sama dengan ini ya, pembasmi nyamuk tadi ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Keju koloid tidak? Nah, itu dia ya. Nah, kalau tadi sudah ada gambaran tentang koloid, maka kira-kira kamu bisa bedakan nggak? Tadi kan saya sudah bertanya, apa itu larutan, apa itu suspensi, apa itu koloid. Ada tidak yang bisa membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid? Ada tidak yang bisa membedakan? Oke, Adriel. Jadi perbedaan antara suspensi dan koloid itu, suspensi merupakan cairan heterogen dan dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Terus sedangkan koloid itu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Oke, kita kasih close dulu. Tahukah kalian bahwa kimia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia? Ya, jika di dalam kimia kalian sebelumnya sudah mengetahui ya, apa itu larutan, kemudian maka ada sistem campuran lain yang tidak kalah menariknya dan sangat begitu dekat dengan keseharian kita. Kemudian dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis campuran tersebut ya. Dapatkah kalian menebak jenis campuran apakah itu yang di sini? Sebelum kita lanjutkan, silakan amati terlebih dahulu gambar yang ada di layar. Silakan. Gambar apa yang pertama di layar itu? Larutan garam. Kemudian yang kedua air susu. Kemudian yang ketiga air kopi. Nah, dari gambar-gambar ini silakan kalian pikirkan. Nah, ini masuk kemana? Seperti itu ya. Kemudian jika misalkan dia larutan, kenapa? Kenapa dia larutan garam ini seperti ini? Kemudian air susu, kenapa bisa masih terlihat dia susunya? Kemudian untuk air kopi juga masuk ke dalam apa? Ya, silakan. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian bentuk dulu kelompok yang sudah kita sepakati ya, kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, nah ini akan saya bagikan LKPD. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasikan larutan
yang mana masuk ke dalam suatu larutan, suspensi, kemudian ke dalam koloid. Ya, silakan untuk diidentifikasikan. Silakan. Baik ya, kan sudah saya bagikan LKPD-nya. Jadi kalian bisa merancang percobaan untuk sistem koloid tersebut ya. Jadi silakan ambil baju prakteknya, kemudian alat dan bahannya. Kemudian kalian identifikasikan masalah yang sudah ada di dalam LKPD yang saya bagikan. Kemudian jawablah, kemudian rancanglah praktikum untuk sistem koloid tersebut. Kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Mengerti? Ya, paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Pertama, masukkan 50 ml air ke dalam gelas kimia. Lalu, masukkan 1 sendok makan gula ke dalam gelas kimia yang berisi air lalu diaduk. Selanjutnya, diamkan seluruh campuran tersebut selama 5-10 menit, lalu catat hasil pengamatannya. Kemudian, saring campuran menggunakan kertas saring dan catat hasil pengamatan. Oke, baik, sudah selesai diskusinya. Sudah ya. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dan praktikum, kalian presentasikan hasil dari diskusi dan praktikum ke depan dalam bentuk presentasi. Bagi yang kelompok tidak presentasi, harap memberikan pertanyaan, kemudian memberikan tanggapan. Mengerti? Oke.
Oke, berikutnya adalah kelompok mana yang akan maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita telah masuk pada materi koloid larutan serta suspensi. Dan tadi juga sudah diberikan tugas praktek oleh guru kami, Bu Siska. Dan kami sudah melakukan pengamatan dan berdiskusi. Lalu kami mendapatkan hasil berupa larutan gula itu dia bisa larut, sedang susu juga bisa larut, sedangkan pasir tidak. Lalu garam juga bisa larut, serta campuran kopi dan santan tidak larut. Lalu campuran gula itu dia tidak bening setelah larut dengan air. Campuran susu itu keruh, campuran pasir itu juga keruh. Sedangkan untuk larutan garam dia bening, untuk larutan kopi dan santan itu keruh. Lalu untuk mengendap atau tidaknya, campuran larutan gula tidak mengendap dan susu itu juga tidak mengendap. Sedangkan untuk larutan pasir dia mengendap. Untuk larutan garam dia tidak mengendap. Untuk larutan kopi dia mengendap, dan untuk larutan santan dia tidak mengendap. Kestabilannya sendiri untuk campuran larutan gula itu stabil, dan susu juga larutan susu juga stabil. Untuk larutan pasir dan kopi tidak stabil, dan larutan garam juga stabil. Untuk warna bening atau tidaknya, campuran larutan gula dan garam itu bening, sedangkan untuk sisanya seperti susu, pasir, kopi dan juga santan itu keruh. Untuk dari hasil percobaan kami dapat menyimpulkan bahwa larutan itu ada campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat, yang dimana antara zat sama airnya itu tercampur merata. Lalu ada suspensi, yaitu zat dengan cairan air yang kami campurkan itu tidak dapat tercampur dengan benar. Lalu ada koloid yang merupakan jenis campuran yang lebih yang sifat zatnya itu heterogen. Baik, sampai di sini presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau bisa, boleh nggak sebutkan contoh-contoh koloid? Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Ada beberapa contoh koloid yang kami temukan di sini seperti mentega, mayones, dan juga susu. Oke. Sekian saja presentasi, pengamatan dan diskusi kami. Kami sudah sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu. Oke, sampailah kita pada asesmen penilaian akhir ya, yaitu dalam bentuk kuisis. Jadi linknya itu saya bagikan di dalam grup kelas. Silakan dicek kemudian dijawab ya. Silakan. Setelah kita melaksanakan pembelajaran tentang materi koloid, coba berikan dulu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan memberi kesimpulan? Silakan, ya, Devika. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu larutan merupakan campuran homogen terdiri dari 2 atau lebih zat. Yang contohnya itu air gula ataupun air garam. Lalu ada koloid, merupakan suatu bentuk campuran 2 atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun tersebar rata. Contohnya itu ada mentega, mayones, dan susu. Lalu memiliki perbedaan antara larutan dan koloid, yaitu larutan itu campuran homogen, sedangkan koloid itu campuran heterogen yang tersebar rata. Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Bahwasannya diharapkan ya setelah pembelajaran koloid ini kalian sudah bisa membedakan antara mana yang larutan, kemudian mana yang suspensi, kemudian mana yang koloid ya.
Ada tidak yang mau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke, silakan. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan koloid, larutan, dan suspensi. Yang pertama itu larutan yang merupakan campuran homogen, sehingga larutan tersebut dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya adalah larutan gula dan garam. Yang kedua adalah koloid yang tidak bisa tercampur dengan sempurna, contohnya adalah susu, dan suspensi yang merupakan campuran heterogen, sehingga serbuk kopi yang dimasukkan ke dalam larutan air itu bakalan ada endapannya di bawahnya. Jadi contoh dari suspensi adalah kopi. Oke, kasih Oke, tadi sudah disampaikan evaluasi oleh temanmu. Terakhir, siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan, Risa. Oke. Dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, kita bisa menjadi lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan koloid dan apa yang dimaksud dengan larutan. Kita juga bisa dengan mudah membedakan antara koloid dan juga larutan. Karena kalau kita udah melakukan praktik seperti ini tuh, kita bisa dengan mudah itu membandingkan kenapa larutan tersebut disebut koloid dan kenapa campuran tersebut juga disebut larutan. Iya, oke, baik. Terima kasih Resa untuk pemaparan refleksinya. Jadi di pembelajaran ini kalian sudah bisa membedakan ya mana yang disebut larutan, mana yang disebut suspensi, mana juga yang disebut dengan koloid beserta contoh-contohnya ya. Ibu harap pembelajaran kali ini tidak hanya bermanfaat hanya sampai di sini, bermanfaat juga untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Doa pada pembelajaran masing-masing agar semua pelajaran yang kita terima pada hari ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pembelajaran berikutnya adalah kita membuat ice cream ya. Nah, jadi ice cream ini termasuk koloid juga ya. Jadi nanti untuk alat dan bahannya akan saya share di dalam grup kelas ya. Jadi itu nanti yang akan kalian bawa. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.